Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Zulfikri, NPM 13/2019 1000828. Saya mahasiswa pagi di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UI UX serta saya akan memberikan argumen saya, bahasa saya tentang salah satu web di www.casestudie.club. Baik, tidak usah lama-lama, mari kita berganti ke UI UX. Sebenarnya teman-teman ngerti nggak sih UI UX itu apa? Jadi yang saya temukan di sini ialah UI UX adalah baik ke UI dulu. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Untuk UX sendiri, UX adalah proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda bisa jadi menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Jadi, yang dapat saya simpulkan yakni kurang lebihnya UX ialah desain produk dengan desain. Proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna ini disebut dengan UX. Sedangkan UI-nya ialah kemudahan pengguna berinteraksi dengan suatu produk, tampilannya yang agar membuat tampilannya yang mudah itu termasuk UI. Jadi UI UX ini selalu berkaitan karena memang UI adalah desain tampilannya dan UX ialah UX-nya ini memang yang tadi. UX ialah proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Jadi proses desainnya dan UI-nya ialah kemudahan dalam penggunaan. Baik, kita lanjut. Di dalam web yang saya baca di sini dengan judul Redesigning the Office App Icons to Embrace a New World of Work. Ini yang telah web ini berbahasa Inggris lalu saya translate ke bahasa Indonesia yang artinya mendesain ulang ikon aplikasi Office untuk merangkul dunia baru. Ya, jadi saya lebih ke aplikasi Office. Jadi yang saya tampilan UI UX dari aplikasi Office. Siapa di sini yang belum mengenal aplikasi Office yang pasti sudah mengenal aplikasi Office. Aplikasi Office yang menurut saya pertama kali saya belajar Office itu menggunakan Office 2003. Di mana Office 2003 ini tampilannya masih sangat standar sekali. Maksud saya masih kurang baik, ya lebih baik yang sekarang daripada yang dulu, jadi masih sangat konvensional sekali. Mulai dari grafik Office-nya yang dengan logo-logonya juga. Untuk fungsi sih memang sama saja sih, tercenderung sama, tapi
UI-nya itu berbeda dari tahun ke tahun. Yang saya amati dari tahun 2003 itu masih standar sekali, dan juga logonya juga Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint itu masih sangat konvensional lah. Lalu setelah 2003 itu diupdate lagi menjadi 2007 setahu saya. Saya sih kalau ada 2005 mungkin saya juga kurang paham. Belum pernah saya buka yang 2005. Jadi saya setelah 2003 itu saya beralih ke 2007. 2007 itu UI-nya itu juga lebih bagus daripada yang 2003. Mulai dari grafisnya, terus lalu opening, startup opening itu kan, kalau yang 2003 itu kan nggak ada animasi, setahu saya seperti itu. Kalau di 2007 setahu saya ada animasi ketika startup aplikasi itu dibuka, ada gelombang-gelombang sebenarnya lebih bagus di 2007 daripada 2003. Lalu setelah 2007 pindah ke 2013. Di 2013 ini baik, menurut saya baik sekali. Karena apa? Menurut saya ini kenapa kok baik? 2013 itu UI-nya juga lebih dipermudah lagi. UI-nya Office 2013 ini lebih menarik lagi. Setelah 2013 kita maju lagi ke 2016. Yang saya gunakan masih di perangkat laptop sekarang. Perangkat laptop ini yang saya gunakan, yang saya biasa gunakan sehari-hari, masih dengan di 2016. Kalau di 2016 untuk startup-nya itu warna biru semuanya. Jadi menuliskan starting Microsoft Word. Jadi UI-nya itu juga lebih bagus sih sebenarnya di 2016 ini lebih bagus, dan banyak sekali template-template yang ingin kita gunakan daripada versi-versi Microsoft Word sebelumnya. Jadi Microsoft Office sebelumnya ini masih konvensional sekali, dan sekarang saya dari pertama saya belajar menggunakan 2003, lalu saya menggunakan 2007, 2013 dan 2016 untuk sekarang. Sebenarnya ada lagi sih 2019, namun saya belum mengupdate itu. Saya juga belum tahu. Jadi di sini juga di web, yang kembali lagi ke web ya. Jadi di web ini tertuliskan lagi, saya mendapat info lebih dari 1 miliar orang dari industri, geografi, dan generasi yang sangat berbeda. Mereka semua menggunakan Office. Mereka bekerja pada platform dan perangkat yang berbeda di lingkungan yang lebih cepat, lebih mengganggu, dan lebih terhubung dari sebelumnya. Jadi Office ini adalah suatu program yang diciptakan dari menggunakan OS yang biasa kita temui, menggunakan OS Windows ya, karena ini program dari Microsoft. Program ini membantu kita untuk yang kita memang yang memiliki jam-jam sibuk seperti mahasiswa, pekerja kantor, dan lain sebagainya, untuk menunjang aktivitas kita. Saya menggunakan ini untuk mengerjakan tugas. Kalau saya sendiri menggunakan ini. Jadi untuk mendukung dunia kerja yang terus berubah ini, Office berubah menjadi rangkaian-rangkaian kolaboratif yang memungkinkan Anda bekerja bersama secara real time dari hampir semua perangkat. Oh ya, jadi ini ada terobosan baru di Android juga sih ya, yang menurut saya bagus. Jadi di Android juga kita bisa kita bisa lihat di Play Store juga ada sudah Office, bisa juga untuk menggunakan Office smartphone kita. Karena dulu sebelum ada Android, Office ini hanya bisa kita akses melalui komputer. Sekarang untuk mendukung dunia kerja yang terus berubah ini, dia bisa menyesuaikan dengan zaman, jadi bisa lebih maju dari zaman ke zaman. Office ini juga ada variasi-variasinya.
ada Office 365, ada Office yang saya gunakan ini, dan masih banyak yang lainnya. Selain yang saya amati dari Office ini, desain-desainnya juga ada simbol-simbol dan icon di Office tersebut. Dari simbolnya, iconnya juga sudah berubah dari yang 2003 sampai sekarang yang 2016. Sekarang ada lagi yang 2019 yang belum saya gunakan, juga sangat lebih baik lagi. Jadi ini ada lagi info dari website yang ini. Untuk mencerminkan ini di icon, kami menghapus batas visual pemformatan alat tradisional. Sementara icon Office sebelumnya memiliki kerangka dokumen untuk Microsoft Word dan kerangka spreadsheet untuk Excel. Sekarang kami menampilkan baris teks untuk Word dan sel individual untuk Excel dengan berfokus pada konten daripada format tertentu. Icon ini mewujudkan sifat kolaboratif aplikasi yang mereka wakili. Ya, baik, bisa kita lihat tuh, dari tahun ke tahun ini ada. Jadi Word 2003 itu logonya hanya W saja. Seperti yang kita tahu, ada W saja. Dan untuk 2007 juga sudah berubah logonya, ada W. Seperti paragraf pada koran biasanya ada huruf besarnya lalu ada garis-garisnya. Untuk 2010 juga hampir sama dengan 2003. Namun ada background kertas-kertasnya seperti itu. Yang 2013 yang saya gunakan seperti buku. Jadi seperti file-file buku, ada tulisan B dan ada garis-garis. Dan untuk 2018 atau 2019 ini Wordnya ini tidak seperti yang lain. Jadi gradasi warna dari icon B menggunakan icon putih, lalu ada gradasi warna biru dari yang cerah lalu ke yang gelap. Jadi ini saya juga menemukan info baru menjadi bagian dari komunitas desain. Icon baru kami akan mulai diluncurkan di seluruh platform dalam beberapa bulan mendatang, dimulai dengan seluler dan web. Mereka adalah hasil dari banyak pengulangan, banyak penelitian dan pengujian, dan banyak malam larut dan akhir pekan. Mereka juga bagian dari perjalanan yang berkelanjutan. Sebagai desainer, kami menyukai kemampuan komunitas kreatif untuk saling menginspirasi dan menciptakan momentum. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan tadi yang saya baca dari web tersebut. Jadi yang saya simpulkan di sini, web Microsoft ini desainernya itu sudah melakukan banyak pengulangan dan penelitian pengujian yang banyak menghabiskan waktu sampai larut malam dan akhir pekan juga. Dan mereka juga menggunakan kemampuan komunitas kreatif untuk saling menginspirasi dan menciptakan momentum. Mungkin saja yang dapat saya tangkap dari web ini adalah mereka mengadakan sayembara lomba untuk mendesain logo Word terbaru. Mungkin seperti itu, logo Microsoft Office terbaru. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.